Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran tentang mikrotik MT-CNN. Nah, di sini kita lanjut ke bab yang keempat, yaitu IP address dan subnetting. Nah, di subnetting ini itu kita akan belajar tentang pengenalan IP address dan subnetting. Lalu yang kedua itu IP public dan IP privat. Lalu yang ketiga classful dan classless addressing. Lalu yang keempat itu kasus subnetting. Lalu yang kelima konsep block subnetting. Lalu yang keenam yaitu konsep switch and router. Kita langsung saja ke pengenalan IP address dan subnetting. Nah, jadi ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkatnya. Nah, identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Lalu untuk subnetting itu adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting ini membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau IP kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, jadi IP itu terdapat dua versi, yaitu versi 4 dan versi 6. Untuk versi 4 itu tulisannya itu dalam bentuk oktet, yang setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit, dan jika dijumlah hasilnya itu 32 bit. Lalu untuk angka pada setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Lalu terdapat contohnya yaitu 192, 168.1.1. Nah, ini itu termasuk angka desimal. Nah, jadi pada internet protokol itu kita akan sering mendengar berbagai macam istilah seperti prefix, subnetting, IP network, IP broadcast, IP range, dan lain sebagainya. Nah, untuk penulisan IPv4 ini itu yang benar itu perlu menggunakan prefix. Nah, jadi prefix itu adalah slash. Nah, di sini kan itu terdapat IP. Nah, ini itu prefixnya. Slash ini itu prefixnya. Nah, di sini itu bisa slash 24, 25, 26, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari itu karena prefix ini itu berkaitan dengan subnetting. Nah, jadi untuk mikrotik itu kita menggunakan penyebutan atau istilah prefix, sedangkan ketika kita belajar menggunakan Cisco itu penyebutan prefix itu bukan prefix, jadi berbeda. Jadi di Cisco itu kita menyebut prefix itu subnet mask. Jadi tujuannya itu sama, tetapi istilahnya itu sedikit berbeda. Jadi prefix dan subnet mask itu menunjukkan jumlah IP yang kita akan gunakan atau yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita bisa ambil contoh untuk slash 24 itu IP yang bisa kita gunakan itu adalah 256 IP. Jadi jika slashnya ini itu bukan lagi 24, nah itu kita bisa menghitungnya. Untuk IP berapa sih yang akan kita gunakan? Nah, jadi untuk mencari IP berapa sih yang bisa kita gunakan itu dengan menggunakan subnetting, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan prefix berapa yang paling sesuai untuk kita gunakan. Nah, di sini saya terdapat contoh. Nah, di sini terdapat jaringan yang memiliki 6 PC. Nah, di sini kan kita tidak tahu ya IP berapa sih yang bisa kita gunakan dalam satu jaringan ini yang memiliki 6 PC. Nah, jika kita menggunakannya itu slash 24, maka akan mubazir ya.
karena slash 24 itu menyediakan 256 IP, sedangkan kita itu hanya membutuhkan 6 IP saja. Nah, jadi prefix yang tepat kita gunakan untuk 6 PC ialah slash 29, karena slash 29 itu menyediakan 8 IP address saja. Jadi kesimpulannya yang sesuai untuk 6 komputer dalam satu jaringan ini itu menggunakan slash 29, karena slash 29 itu menyediakan 8 IP address saja. Nah, lalu kita lanjut ke IP public dan IP privat. Nah, jadi IP public itu merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misalnya kalian ingin mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian itu terkoneksi ke internet. Lalu untuk IP privat biasanya itu digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, di sini kita untuk IP-nya itu kita lebih fokus ke IPv4 atau IP versi 4. Nah, jadi untuk alamat IP privat ini itu dibagi menjadi 3 kelas, dan dimana setiap kelasnya itu sudah didefinisikan. Nah, tadi kan IP privat itu akan dibagi menjadi 3 kelas. Nah, kelasnya itu terdapat kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, jadi nantinya ketika ada perangkat dalam jaringan lokal ingin mengakses internet, itu harus menggunakan konsep NAT. Nah, di sini saya terdapat contoh. Nah, di sini itu terdapat perangkat jaringan lokal. Ketika ingin mengakses internet, itu nantinya akan dihubungkan ke switch terlebih dahulu, lalu akan terhubung ke router, lalu akan dihubungkan oleh ISP. Nah, jadi untuk konfigurasi NAT itu sendiri terdapat pada router. Lalu kita ke yang ketiga, yaitu classful dan classless addressing. Nah, jadi di sini untuk IP address privat dan public itu diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Tetapi untuk kelas D dan E itu tidak digunakan karena digunakan untuk uji coba saja. Jadi yang digunakan itu kelas A sampai C. Nah, jadi pada kelas ini itu sudah ditentukan untuk kelas A ranknya itu dari berapa sampai berapa. Begitupun kelas B dan kelas C. Lalu untuk tabel kelas pada IP address privat itu sama saja dengan tabel IP address privat dan public, tetapi ini lebih spesifik karena DE-nya itu tidak dicantumkan. Nah, di sini itu terdapat contoh, di sini itu terdapat IP address 90. Nah, di sini itu termasuk ke kelas A. Lalu di sini juga IP-nya itu 10, jadi masuk ke kelas A juga. Lalu untuk ini itu IP-nya 188. Nah, ini masuk ke kelas B. Nah, di sini itu juga terdapat penamaan, yaitu CIDR. Nah, jadi CIDR itu sama saja dengan prefix dan subnet mask. Nah, untuk IP privat di sini saya memiliki contoh. Nah, misalnya di sini itu saya memiliki 200 host. Lalu di sini dalam satu jaringan, maka saya perlu memiliki 200 IP address. Nah, berapa sih prefix yang sesuai untuk kita gunakan untuk 200 host ini? Nah, misalnya kita itu menggunakan prefix 8 atau prefix 8. Di sini kita bisa lihat, di sini untuk prefix 8 itu
jumlah hostnya atau IP address-nya itu 16 juta lebih. Sedangkan kita itu perlunya hanya 200 IP saja. Nah, jadi berapa sih IP yang kita bisa gunakan untuk 200 host ini? Nah, kita bisa lihat lagi. Nah, jadi untuk prefix yang cocok untuk kita gunakan untuk 200 host itu, kita menggunakan prefix /24. Jadi prefix /24 ini jumlah host atau IP-nya itu 256. Sedangkan kita itu perlunya itu 200 kan. Jadi kita menggunakan /24 itu agar tidak mubazir ya. Lalu kita lanjut ke yang keempat, yaitu kasus subnetting. Nah, ketika kita ingin melakukan proses subnetting, itu kita melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, lalu subnet mask, lalu IP network, dan IP broadcast, dan rank IP yang bisa kita gunakan. Nah, nanti itu kita melalui beberapa proses ini. Nah, di sini saya terdapat contoh, kita langsung saja ke contohnya. Nah, jadi ini contoh kasusnya. Nah, di kasus ini itu kita akan mencari berapa prefix-nya, lalu berapa IP network-nya, lalu berapa subnet mask-nya, dan IP broadcast-nya, dan juga rank-nya. Nah, untuk sebagai contoh kita itu menggunakan kelas B yang ini, yang 172.16 dan sebagainya. Nah, di sini itu saya sudah memiliki 12 IP. Jadi di sini kita pertama itu akan mencari prefix-nya. Nah, jadi untuk mencari prefix itu, jumlah IP yang dapat kita gunakan, kita dapat menggunakan perpangkatan 2. Jadi, untuk mengerjakan ini kita perlu 2 pangkat berapa sih? Nah, di sini untuk hostnya itu kan 12 ya. Lalu kita bisa cari. Nah, di sini kita bisa cari. Nah, untuk yang lebih dari 12 itu kan 2 pangkat 4 ya. Jadi kita akan menggunakan 2 pangkat 4. Nah, di sini kita bisa ketikkan 2 pangkat 4 sama dengan kan 16 ya. Nah, di sini untuk angka 4, perpangkatan kita akan gunakan sebagai pengurangan untuk mencari prefix. Di sini kita bisa ketikkan. Nah, untuk rumusnya itu 32 dikurang tadi perpangkatan tadi, yaitu 4 dikurang 4. 32 dikurang 4 itu sama dengan 28. Jadi prefix-nya itu adalah /28. Nah, lalu kita akan mencari total IP-nya itu berapa sih? Di sini kita akan ambilkan contoh yaitu kelas B, yaitu 172.16.10.x/28. Nah, di sini kita akan fokus pada angka terakhirnya, lalu menggunakan prefix-nya itu /28. Untuk mencari total IP di sini rumusnya itu kita menggunakan angka 2, lalu di sini 32 dan 28 itu kita pangkatkan. Jadi nanti jadinya itu 2 pangkat 32 min 28 dan hasilnya itu 16. Nah, di sini kenapa sih hasilnya itu 16? Nah, di sini untuk 2 pangkat 32 itu kan hasilnya 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu kan hasilnya 16. Jadi hasil dari 2 pangkat 32 min 28 itu adalah 16. Nah, jadi total IP yang kita gunakan itu adalah 16. Lalu untuk selanjutnya kita akan mencari subnet max. Untuk rumus subnet max-nya itu 256, yaitu 256. Kenapa sih 256? Karena jumlah IP address itu adalah 256. Jadi 256 itu dikurang dengan total IP, yaitu 16.
Jadi 256 dikurang 16 itu adalah 240. Jadi di sini untuk subnet Jadi di sini untuk subnet max-nya itu adalah 255.255.240. Lalu selanjutnya kita akan mencari IP network dan IP broadcast. Nah, jadi untuk IP network dan IP broadcast ini itu saya sudah mencarinya. Untuk IP network itu pasti dimulai dari angka 0. Lalu untuk 16 ini itu adalah jumlah IP. Setelah itu jumlah IP kan 16. Jadi 16 tambah 16 itu 32. Lalu 32 ditambah lagi dengan total IP yaitu 32 ditambah 16 adalah 48. Untuk IP broadcast itu adalah IP network yang dikurang 1. Jadi di sini 0 dikurang 1 itu kan tidak ada ya. Lalu di sini 16 dikurang 1 adalah 15. Dan 32 dikurang 1 adalah 37. Lalu 38 dikurang 1 yaitu 3. Lalu 48 dikurang 1 itu menjadi 47. Nah, di sini untuk blok subnetnya itu adalah 0 dan 15. Jadi untuk 0 dan 15 ini itu adalah blok subnet pertama. Lalu untuk 16 dan 31 ini itu adalah blok subnet kedua. Dan 32 dan 47 ini itu blok subnet ketiga. Nah, di sini kita akan mencari rank. Nah, kita menggunakan blok subnet yang pertama. Nah, jadi karena di sini kita itu menggunakan kelas B, maka di sini untuk ranknya itu adalah 172.1 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Tetapi ini itu IP-nya tidak bisa digunakan. Yang dapat digunakan itu adalah 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Nah, itu kenapa sih? Jadi itu karena dua IP-nya itu telah digunakan untuk IP network dan IP broadcast. Nah, jadi seperti di video sebelumnya, blok subnet itu diibaratkan sebagai ruangan. Lalu kita ke konsep blok subnet. Nah, jadi seperti di video sebelumnya, blok subnet itu diibaratkan seperti ruangan. Nah, jadi di sini terdapat blok subnet 1, 2, dan 3. Lalu terdapat contoh IP yaitu 10.10.10.0. Nah, ini itu termasuk ke blok subnet yang pertama. Jadi diibaratkan seperti ruangan. Jadi setiap blok subnet ini itu memiliki default. Jadi setiap blok subnet ini itu memiliki default. Jadi seperti blok subnet by default, tidak bisa saling ping dan komunikasi. Nah, di sini kita bisa lihat konfigurasinya. Di sini sebagai contoh, untuk IP network dan IP broadcast itu kan memiliki blok subnet. Nah, di sini kita ibaratkan ini itu blok subnet pertama, lalu ini kedua, dan ini ketiga. Jadi blok subnet pertama itu milik lantai 1, dan blok subnet kedua itu milik lantai 2, dan blok subnet ketiga itu milik lantai 3. Jadi misalnya lantai 1 itu memiliki 6 device, yang blok subnetnya itu menggunakan blok subnet pertama. Maka semua device yang ada di lantai pertama itu dapat berkomunikasi karena memiliki blok subnet yang sama. Sedangkan jika lantai 2 ingin berkomunikasi ke lantai 1, itu tidak akan bisa untuk berkomunikasi karena blok subnetnya itu berbeda. Nah, sebenarnya itu bisa diakali dengan menggunakan routing. Tetapi kita itu akan dibahas nanti. Nah, di sini juga ada contoh yang kedua.
Nah, di sini itu kita memiliki dua PC yang blok subnetnya itu sama, jadi bisa berkomunikasi. Sedangkan untuk PC 2 dan PC 3 itu memiliki blok subnet yang berbeda. Jadi, untuk berkomunikasi itu tidak bisa karena blok subnetnya itu berbeda. Di sini kita lanjut ke IPv4 delivery type. Jadi, delivery type itu adalah mekanisme pengiriman data. Jadi, untuk delivery tipenya itu dibagi menjadi 3, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Untuk unicast itu adalah one-to-one communication. Jadi, pengiriman data yang penerimanya itu tepat di satu host saja. Contohnya itu menggunakan IP kelas A, B, dan C. Lalu yang kedua itu adalah multicast. Multicast itu one-to-many communication. Jadi, pengiriman data dari satu host ke beberapa penerima yang satu grup. Contohnya itu adalah cara kerja dari IP address kelas D. Lalu untuk broadcast itu adalah one-to-all communication. Jadi itu adalah pengiriman data ke semua host yang masih dalam satu jaringan. Lalu kita lanjut ke konsep switch dan router. Jadi switch itu mengkoneksi perangkat yang satu network. Jadi, menghubungkan perangkat yang satu jenis network. Lalu untuk router itu adalah mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, di sini kita bisa lihat ilustrasinya. Nah, di sini itu misalnya terdapat dua device atau dua perangkat yang memiliki satu network. Maka langsung terhubung, baik itu menggunakan wireless maupun wired. Nah, di sini kita akan lihat ilustrasinya. Nah, misalnya ada ilustrasi seperti ini. Untuk sebelah kiri itu terdapat gambar jaringan yang memiliki network yang sama, yaitu blok pertama. Jadi, ini dapat saling terhubung dengan menggunakan switch. Lalu yang sebelah kanan ini itu menggunakan blok subnet yang kedua. Nah, itu kan berbeda. Nah, jadi agar dapat saling berkomunikasi, itu kita berikan router. Nah, jadi nantinya akan dapat berkomunikasi melalui router. Nah, jadi itu saja video pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasannya itu kurang jelas. Sekian.